Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Aziz. Dalam video ini kita akan mencoba melaksanakan tune up engine. Ya, kita akan melaksanakan tune up engine menggunakan sistem elektronik fuel injection ya. Kali ini kita menggunakan mobil Avanza. Secara umum itu memang ada beberapa perbedaan dengan engine tipe konvensional ya, terlebih pada bagian teknologinya dan juga nanti scanningnya seperti itu. Tapi untuk keseluruhan seperti sistem pendingin, pelumasan, induksi udara dan sistem power source atau sistem pengapian sumber utamanya yang berupa baterai itu secara umum sama. Jadi untuk pemeriksaan mari kita laksanakan proses tune up engine dengan electronic fuel injection. Oke, untuk yang pertama yang kita laksanakan adalah pemeriksaan sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang digunakan untuk melumasi komponen-komponen yang ada di dalam mesin sehingga tidak terjadi kontak langsung antara bagian-bagian dari mesin tersebut. Cara untuk mengeceknya cukup mudah. Ya. Pertama kita cari dipstick oilnya, kita cabut, dilap terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan kembali. Lalu diperiksa. Pemeriksaannya antara dua standarisasi ya. Yang pertama adalah kuantitas. Jadi pemeriksaan kuantitas itu dilihat dari sini. Apakah berada di titik bawah, low, atau full. Dan standarnya itu harus berada di titik full. Tetapi ketika kita hanya memeriksa dan tidak melaksanakan servis berkala, cukup melihat di antara low dan full saja. Dan ketika sudah di antara dua ini maka bisa dikatakan kuantitas dari pelumas itu masih baik. Setelah itu pengecekan kualitas dengan cara ditarik seperti ini, lalu kita buka sebesar 2 mili. Kalau masih menempel artinya oli masih kental ya. Yang kedua kita lihat juga dari spektrum warna yang terlihat, warnanya ini bagus atau tidak seperti itu untuk sistem pelumasan. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem induksi udara. Sistem induksi udara di sini yang bisa kita periksa adalah apakah saringan udara atau filter udara itu dalam keadaan masih baik atau tidak. Caranya adalah dibuka. Lalu diambil seperti ini. Ini dari sisi kan tadi seperti ini. Penyemprotannya harus dari sisi dalam terlebih dahulu. Dalam disemprot dengan menggunakan air gun dengan udara bertekanan tinggi. Setelah itu dari sisi luar, setelah itu dari sisi dalam disemprot dengan menggunakan udara bertekanan tinggi. Jadi diulangi terus-menerus sampai tidak ada debu yang keluar. Kalau memang masih ada debu yang keluar setelah disemprot banyak dalam luar dalam selama beberapa kali tadi, artinya filter sudah jelek dan harus diganti. Itu. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pendingin. Sistem pendingin di sini yang dimaksud adalah radiator dan kawan-kawannya. Ya. Cara pemeriksaannya ada beberapa hal yang diperiksa. Yang pertama ada tutup dari radiator itu sendiri. Setelah itu ada pemeriksaan kebocoran dari radiator itu sendiri, pemeriksaan jumlah air dari radiator. Selanjutnya pemeriksaan selang-selang, apakah pecah atau retak seperti itu. Yang pertama kita cek terlebih dahulu tutup radiatornya dengan menggunakan radiator cap tester.
Di sini tertulis ya, tertulis bahwa tekanan yang diizinkan atau tekanan yang boleh ditahan oleh tutup radiator adalah 1,1 atau 108 kilopascal ya. Jadi ketika tekanan daripada suhu daripada air yang ada di dalam radiator ini sudah di atas 1,1 atau di atas 108 kilopascal, maka tutup radiator akan membuka katupnya. Lalu uap bertekanan tinggi tadi ditransfusikan ke dalam reservoir tank. Gunanya apa? Untuk mencegah adanya tekanan berlebih yang bisa mengakibatkan kerusakan part-part yang ada di sistem pendingin. Oke, kita cek dengan menggunakan radiator cup tester. Pengecekannya, sudut yang diperlukan adalah sudut seperti dalam keadaan terpasang. Jadi sudut terbaik adalah di bagian atas seperti ini. Namun ketika kita memompa dalam keadaan seperti ini, energi atau tenaga yang kita berikan pada saat pemompaan itu terlalu berat sehingga memungkinkan teknisi kelelahan pada saat pemompaan. Jadi untuk mengatasi hal ini, cari sudut maksimal ketinggian tapi dengan potensi pengeluaran energi yang cukup besar pula. Jadi para ahli mengatakan bahwa sudut terbaik pada pemeriksaan untuk maksimalnya potensi penekanan itu adalah 30 derajat di atas seperti ini. Kalau kita pompa satu pompaan per detik. Dipastikan pada tekanan 1,1 sudah tidak bisa naik lagi. Nah, di sini sudah tidak bisa naik lagi. Nah, mentok di 1,1. Artinya apa? Artinya pada tekanan tersebut ya, katup relief valve itu sudah membuka dirinya sehingga mentransfusikan uap panas dan air bertekanan ini ke reservoir tank. Jika dalam tekanan tersebut dia sudah membuka, maka dalam keadaan baik. Seperti itu. Karena ini sudah membuka, maka hasilnya atau kesimpulannya relief valve dalam keadaan baik. Pemeriksaan kedua juga saat memompa, dipompa terlebih dahulu di angka sebelum 1,1 ini. Jika masih turun angkanya, berarti relief valve juga sudah bocor. Harusnya relief valve mampu menampung tekanan di angka 1,1 atau 108 kilopascal. Setelah itu ketika tekanannya berlebih dari 108 kilopascal, lebih tinggi dari itu, baru relief valve melepaskan uap dan air yang bertekanan tinggi tadi. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari radiator itu sendiri. Apakah radiator bocor atau tidak? Cara mengeceknya menggunakan radiator cup tester yang ditambah dengan hose tambahan, disalurkan ke radiator, lalu kita tekan. Dengan angka penekanan tentunya harusnya di atas dari 1,1. Namun karena ini merupakan mobil praktek, kita coba di separuhnya terlebih dahulu, apakah tekanannya bocor atau tidak. Jika ada kebocoran, maka kita teliti satu persatu dengan menggunakan senter. Kita lihat titik mana yang bocor, apakah perlu di repair atau bahkan harus diganti. Seperti itu. Di sini dapat kita lihat ya, pada tekanan sekian ya, sebelum 1,1 kita bisa melihat bahwa jarum tidak turun. Artinya apa? Tekanan yang kita berikan ke sistem pendingin itu tidak bocor ke arah manapun.
sehingga apa? Tidak ada yang bocor dan akibatnya pointer pada radiator cup tester ini tidak turun. Ya, kita lihat di sini tidak ada kebocoran sama sekali. Kalau ada kebocoran, mungkin ada indikasi suara atau rembesan air di selang-selang atau di radiator, di kisi-kisi, di reservoir tank dan lain-lain. Seperti itu. Kita buka untuk melepaskan tekanan. Setelah itu kita ambil. Pemeriksaan kedua selesai. Kita kembalikan tutup radiatornya. Selanjutnya kita memeriksa bagian reservoir tank. Apakah airnya sudah mencukupi atau tidak? Nah, di sini kita lihat ada tanda full. Nah, ada keterangan full di sini dan keterangan low di sini. Air yang baik itu berada di garis full. Jadi kalau hasilnya airnya berada di low, kita harus menambah. Gunanya apa? Untuk mensuplai kembali cairan ke sistem pendingin jika memang kurang. Penambahannya menggunakan apa? Menggunakan air radiator tentu saja. Dan ini bisa kita lihat ya. Kita gerakkan, airnya berada di antara low dan full. Kesimpulannya apa? Nanti perlu ditambah. Perlu ditambah sampai di titik full seperti itu. Selanjutnya pemeriksaan dari tiap-tiap bagian radiator, mulai dari selang, kisi-kisi daripada radiator, ya, finnya radiator. Setelah itu bagian water jacket juga perlu kita periksa untuk memastikan bahwa sistem pendingin dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya pemeriksaan sistem pendingin selesai dilaksanakan. Tambahan selanjutnya adalah pemeriksaan belt. Sebenarnya poin ini juga ada dalam sistem pendingin karena tali kipas yang dicek merupakan tali kipas untuk menggerakkan fan ya, seperti itu. Caranya adalah dengan menaruh belt tension gauge ke salah satu titik belt lalu membacanya. Berada di bagian manakah belt tension gauge? Oke, sekilas dapat kita lihat jarum yang ada di tengah ini mengarahkan ke arah warna merah ini ya. Jadi artinya apa? Kita buka dulu. Ya, mampu kita lihat tadi kan berada di warna merah ini. Nah, jadi ada tulisan too high di sini. Artinya terlalu kencang, harus dikendorkan melalui baut yang ada di alternator, lalu kita tarik alternator ke arah belakang, ke arah depan untuk mengurangi tegangan daripada belt seperti itu. Dan selanjutnya kita melaksanakan pemeriksaan pada sistem kelistrikan yang ada di kendaraan. Yang pertama kita periksa adalah akumulator atau aki terlebih dahulu. Oke, kita sampai pada pemeriksaan akumulator atau aki ya. Pemeriksaan aki ini melalui 6 poin pemeriksaan. Yang pertama adalah kotak baterai, dipastikan tidak ada retak maupun menggelembung dari segala sisi ya. Setelah itu kita periksa apakah terminal baterai, apakah full baterai, full positif maupun negatif, itu ada retak atau lecet atau kecacatan yang lain ya. Di sini kita lihat tidak ada retak ya, cuma agak lama jadi agak usang ini bagiannya. Setelah itu yang ketiga kita periksa apakah kuantitas daripada cairan pendingin ini sudah sampai pada titik lower atau belum. Nah, ini di sel pertama kita lihat sudah di titik lower, sel kedua sudah di titik lower, sel ketiga antara up dan low, sel keempat di titik low, sel kelima ke titik low. Artinya apa? Artinya perlu ditambahkan air aki, lalu dilakukan pengecasan untuk mengembalikan voltasenya seperti semula. Seperti itu. Selanjutnya kita periksa bagian bagian tutup ventilasi.
Cara memeriksanya adalah dengan menggunakan cahaya ya. Apakah cerah titik dalamnya terlihat atau tidak? Ini terlihat. Artinya apa? Artinya tutup ventilasi lubangnya masih terlihat, artinya masih berlubang. Dan akibatnya apa? Ketika lubangnya itu tersumbat, akibatnya adalah ketika akumulator beroperasi itu pasti ada hidrogen yang keluar di dalamnya, dan hidrogen harus dilepaskan. Ketika tidak dilepaskan dan masih tersimpan dalam aki, akan menekan ke segala arah dan akhirnya menyebabkan keretakan atau menggelembung pada kotak baterai. Seperti itu, makanya harus berlubang. Dan ketika tidak ada lubang, apa yang harus dilakukan? Ya, dilubangi dengan cara menyelipkan jarum ya, atau benda kecil lainnya untuk menghilangkan kerak atau kotoran yang berada di sana. Selanjutnya kita masukkan hidrometer di sini. Gunanya apa? Untuk mengetahui berat jenis daripada air baterai itu sendiri. Standar dari berat jenis dari air baterai adalah 1250 sampai 1290. Ada yang mengatakan kilogram per liter, ada yang mengatakan milimeter hektogram, ada yang mengatakan bahwa tidak ada satuan karena merupakan berat jenis. Seperti itu. Kita tekan terlebih dahulu. Kita tarik. Kurang banyak kuantitasnya. Di sini kita bisa lihat kalau berat jenis berada di angka 1 300. Ini tidak bisa dijadikan rujukan ya, karena air akinya kurang, jadi perlu ditambahkan air aki terlebih dahulu untuk memeriksa apakah sudah sampai di titik mana berat jenis dari air. Dari sisi warna juga kita bisa lihat ya, angka-angka di sini melambangkan bad, fair atau good ya. Kita tekan saja, lalu kita tarik ya. Bahkan di sini tidak mampu untuk menggerakkan. Ya, di angka recharge ya, di tulisan recharge di angka 1175. Artinya apa? Tadi standarnya kan 1250 sampai 1290, tapi angka 1175 artinya apa? Berat jenis aki di bawah standar. Dan dari keterangan kita harus melakukan charging pada akumulator atau aki, seperti itu ya. Selanjutnya kita periksa voltage atau tegangan pada aki ya. Cara memeriksa tegangan pada aki bisa menggunakan multimeter atau kita bisa menggunakan ini Midtronic atau baterai checker atau baterai tester ya. Pertama kita pasang dulu plus di terminalnya dan min di terminalnya. Kita lihat voltasenya 7 bahkan 6,9 ya. Press enter to continue. Vehicle clamps. Dari keterangan di sini cuma wiggle clamps terus ya. Artinya klemnya nggak terpasang dengan baik. Ini ada dua kemungkinan, kalau memang nggak terpasang dengan baik atau kemungkinan kedua sudah tidak mampu untuk membaca. Ya, kita lihat di sini baterai location. Kita karena menggunakan baterai yang tidak terpasang di kendaraan, maka kita pakai out of vehicle. Kita enter. Reguler. Kita lihat baterai ini tipe berapa. Sini tertulis 46B24R. Di sini 46B24. Berarti sudah ratingnya sudah mencukupi. Kita enter. Bad cell replace. Artinya selnya dalam keadaan buruk dan baterai harus diganti. Nanti kita print hasilnya. Voltage too low to print. Artinya enggak ya. Voltasenya terlalu rendah untuk melakukan proses print. Ya, jadi itu 6 step pada pemeriksaan baterai. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan proses scanning kendaraan ya. Apakah ada data trouble code pada kendaraan atau tidak. Jika ada, maka kita cari trouble-nya di bagian mana.
Lalu kita ambil yang trouble, lalu kita cek apakah barang rusak atau hanya terlepas. Ya, caranya adalah dilaksanakan di on kendaraannya. Ya, setelah terpasang kita nyalakan G-Scan 2. Tadi mohon maaf kami jeda karena memang sudutnya yang terlalu susah untuk ditancapkan data link connector ya. Jadi tidak ada kesalahan sebenarnya. Ya, sudutnya saja. G-Scan 2 berhasil diaktifkan ya. Ya. Setelah itu kita diagnosa. Toyota International 16 pin konektor sistem search. Oke, setelah itu kita masuk ke sistem search ya. Yang tadi sudah kita klik lalu ada satu data trouble code di sini. Kita periksa bagian transmisinya. Jadi ketika dilihat ada DTC itu enggak selalu bahwa kendaraan dalam keadaan buruk ya. Bisa jadi DTC itu muncul karena memang histori saja. No turbine rotation input ya. Coba kita hapus dulu DTC-nya. DTC-nya hilang. Kita kembalikan dulu. Kita cek DTC lagi. Kalau memang sudah benar-benar hilang berarti cuma histori. Kalau memang no DTC, artinya tidak ada DTC. Yang tadi terdetek itu biasanya before service itu ada trouble. Setelah itu kita laksanakan proses perbaikan dan tidak dihapus DTC-nya. Jadi masih ada historinya. Karena ini sudah ada DTC, kita lihat data analisisnya. Apakah kendaraan berjalan dengan baik atau tidak. Pastikan DP ya, handrem terpasang. Oke, kita starter. Kita lihat di data analisisnya. Nah, seperti engine rotation dan lain-lain. Tidak ada yang mencurigakan di sini ya. Accuracy ratio juga segitu, 75. Total position 0% karena tidak kita buka. Coba kita buka. 2% terbuka. Kita tutup kembali 0%. Ya, jadi seperti itu. Untuk mendeteksi dengan menggunakan scanner. Karena tidak ada problem atau masalah, jadi tidak ada yang perlu dilaksanakan untuk step selanjutnya karena sudah selesai pada pemeriksaan elektronik fuel injection seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu beberapa step dalam melaksanakan tune up electronic fuel injection dengan menggunakan mobilan Avanza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.